Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama belajar bahasa Indonesia ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan novel. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang latar sosial dan latar budaya yang terdapat dalam suatu novel, kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang kebahasaan novel. Jadi pada dasarnya, seorang pengarang itu sering melukiskan sesuatu untuk menggambarkan tokoh, watak tokoh, dan suasana latar belakang cerita. Itu biasanya menggunakan perumpamaan atau perbandingan. Perumpamaan atau perbandingan itu untuk melukiskan sesuatu dan dapat ditemukan biasanya dalam bentuk majas atau gaya bahasa. Nah, majas atau gaya bahasa itu seperti apa? Gaya bahasa itu adalah alat. Alat itu bisa juga disebut sebagai sarana yang digunakan pengarang untuk mencapai keindahan dalam sebuah karya sastra, yang dalam hal ini tentunya adalah sebuah novel. Novel itu adalah sebuah wacana yang memiliki kekhasan tersendiri karena bahasanya itu yang telah direkayasa dan dipoles sedemikian rupa. Gaya bahasa yang digunakan pengarang untuk membuat sebuah novel biasanya memiliki makna yang konotatif. Konotatif itu artinya makna yang bukan makna sebenarnya. Lantas, konotatif itu lawan katanya adalah denotatif. Jadi kalau konotatif itu adalah makna yang bukan makna sebenarnya, kalau denotatif itu adalah suatu kata yang memiliki makna sebenarnya. Kalau di kebahasan dalam novel, kebanyakan itu menggunakan makna yang konotatif. Nah, langsung saja, gaya bahasa yang ada atau yang biasanya dipakai pengarang di dalam novelnya itu ada apa saja? Tentunya di sini ada banyak. Nah, nanti kita ulas satu persatu. Sebelum mengulasnya, silakan kalian seperti biasa siapkan alat tulis kalian, buku tulis kalian, pulpen kalian. Lalu nanti jika ada hal-hal yang penting silakan untuk dicatat di catatan kalian masing-masing. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita lanjutkan tentang gaya bahasa atau kita sering menyebutnya dengan kata majas. Gaya bahasa itu pada dasarnya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada gaya bahasa perbandingan, selanjutnya ada gaya bahasa perulangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa penegasan. Itu kelima jenis gaya bahasa atau majas yang ada di dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke jenis yang pertama, yaitu ada gaya bahasa perbandingan. Nah, gaya bahasa perbandingan ini dibagi lagi menjadi bermacam-macam jenis lagi, yaitu yang pertama ada metonomia, selanjutnya ada personifikasi, terus ada perumpamaan, selanjutnya ada simile, dan terakhir ada metafora. Seperti apa kelima gaya bahasa dalam majas perbandingan ini? Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu metonomia. Metonomia ini yaitu gaya bahasa atau majas yang biasanya menggunakan nama suatu merek yang sudah terkenal. Jadi, metonomia ini menggunakan sebuah merek yang sudah terkenal. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Ayah pergi ke Surabaya naik Garuda. Garuda itu adalah sebuah merek
pesawat atau merek penerbangan yang ada di Indonesia, dan itu sudah familiar. Jadi kalau misalnya seorang itu bilang kalau misalnya pergi ke suatu daerah menggunakan Garuda, itu artinya dia menggunakan pesawat terbang, kiranya seperti itu. Contoh yang lain lagi, misalnya ibu ke pasar naik Panther. Panther itu adalah sebuah merek mobil. Jadi bukan si ibu ini ke pasar naik hewan Panther, bukan, tapi dia ke pasar naik mobil. Sama halnya dengan ayah di sini. Ayah pergi ke Surabaya naik Garuda, bukan dia menggunakan atau naik burung Garuda, tetapi dia menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang ini digantikan dengan nama merek yang sudah terkenal, yaitu Garuda. Itu majas metonomia. Jadi kata kuncinya di sini adalah merek yang sudah terkenal. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa personifikasi. Personifikasi ini tentunya sudah tidak asing di telinga kalian. Ini biasanya muncul di soal-soal ujian, baik ujian sekolah maupun ujian nasional. Personifikasi ini pada intinya adalah menggambarkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia atau sifat seperti sesuatu yang bernyawa, seolah-olah memiliki sifat manusia seperti manusia. Contohnya, jadi benda mati seolah-olah mempunyai sifat manusia atau kemanusiaan. Angin malam membelai kulitnya seolah-olah berkata hari sudah larut. Di sini angin malam itu kan termasuk ke dalam benda mati, tapi membelai kulitnya. Yang bisa membelai itu biasanya adalah seorang manusia. Ini berarti benda mati seolah-olah mempunyai sifat, yaitu membelai. Membelai itu kan hanya dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu manusia. Jadi di sini angin malam membelai kulitnya seolah-olah berkata hari sudah larut, itu termasuk ke dalam majas personifikasi. Majas yang selanjutnya yaitu ada majas perumpamaan. Perumpamaan ini biasanya ditandai dengan kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, dan laksana. Jadi kalau misalnya kalian menemui suatu kalimat yang ada kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, atau laksana di dalam suatu karya sastra, itu kemungkinan besar mempunyai majas atau menggunakan majas perumpamaan. Contohnya, hari-hariku tanpamu seperti buku tanpa halaman. Di sini ada kata seperti, berarti di sini kalimat ini menggunakan majas perumpamaan. Selanjutnya, majas yang selanjutnya adalah masih perbandingan ya, metafora. Metafora itu adalah gaya bahasa yang membandingkan secara implisit. Implisit berarti tidak langsung, yang tersusun secara singkat, padat, dan rapi. Contohnya, Roni menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung berarti adalah anak yang diandalkan dalam keluarganya. Nah, ini contoh metafora. Selanjutnya, majas perbandingan selanjutnya yaitu ada majas simile. Simile ini adalah perbandingan bersifat eksplisit. Jadi kalau tadi implisit, kalau di dalam simile ini eksplisit, yaitu secara langsung menyatakan sesuatu sama dengan yang lain. Di sini contohnya, kepiting batu cocok untuk menggambarkan sifat kikirnya. Jadi di sini langsung dijelaskan juga artinya ya, kepiting batu itu sama halnya dengan seseorang yang memiliki sifat kikir. Demikian gaya bahasa perbandingan, ada 5. Selanjutnya kita lanjutkan saja, yaitu dengan majas atau gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan itu ada 2, yaitu ada aliterasi dan juga ada anafora. Aliterasi adalah gaya bahasa yang mengulang kata pertama yang diulang lagi.
pada kata berikutnya. Seperti yang bisa dilihat di contoh, malam kelam suram membuat hatiku semakin suram. Di sini kata yang diulang yaitu kata suram. Itu contoh aliterasi. Jadi kata pertama yang diulang lagi pada kata berikutnya. Di sini katanya suram, membuat hatiku menjadi suram. Selanjutnya ada anafora, yaitu repetisi atau pengulangan yang berwujud kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Jadi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kalah, kita harus tetap semangat. Itu adalah repetisi atau pengulangan pada kata pertama di tiap barisnya. Itu contoh gaya bahasa perulangan, yaitu aliterasi dan anafora. Kita lanjutkan ke gaya bahasa yang selanjutnya, yaitu gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada gaya bahasa sinisme, ironi, sarkasme, dan satir. Nah, kita ulas satu persatu biar lebih jelas. Yang pertama adalah majas sinisme. Sinisme ini adalah gaya bahasa sebagai suatu sindiran berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan atau ketulusan hati. Contohnya, biar lebih jelas, langsung saja ke contoh. Tidak usah kuperdengarkan suaramu yang merdu dan memecahkan telinga itu. Nah, ini kan termasuk menyindir bahwa suaranya itu sebenarnya adalah suara yang mengganggu orang-orang sekitar. Tetapi di sini dijelaskan bahwa kuperdengarkan suaramu yang merdu. Merdu ini bukan berarti bahwa suaranya itu benar-benar merdu, tetapi suaranya ini suara yang mengganggu orang-orang sekitar. Nah, ini dijelaskan di frasa setelahnya, yaitu memecahkan telinga itu. Berarti di sini bukan memuji, tapi menyindir. Sifat atau tujuannya menyindir. Selanjutnya ada gaya bahasa ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang berupa sindiran halus, berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna sebenarnya. Kita langsung lihat saja contohnya. Anda datang ketika rapat sudah berakhir. Silakan tutup pintunya dari luar. Nah, di sini seolah-olah bahwa yang mengucapkan ini menerima kehadirannya, tetapi setelah kalimat berikutnya, yaitu silakan tutup pintunya dari luar, itu berarti menandakan atau menyuruh bahwa seseorang itu untuk keluar dari ruangan. Karena apa? Karena dia datang terlambat pada saat rapat. Nah, itu gaya bahasa ironi. Selanjutnya, gaya bahasa sarkasme. Sarkasme ini sindiran, tapi sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajahmu, pakai bedak berapa senti. Nah, ini kan termasuk ke dalam sindiran yang kasar, jadi langsung menyindir. Pakai bedak berapa senti, berarti kan seseorang ini menunjukkan bahwa atau mengatakan bahwa dia putih karena bedak. Itu sarkasme. Selanjutnya ada gaya bahasa yang terakhir dalam gaya bahasa pertautan, yaitu satir. Satir ini adalah gaya bahasa yang berbentuk ungkapan dengan maksud menertawakan atau menolak sesuatu. Contohnya, sekilas tampangnya seperti anak berandal. Tetapi kita jangan langsung menuduhnya. Jangan melihat dari penampilan luarnya saja. Nah, di sini jelas ada kata tetapi, itu berarti menolak. Jadi walaupun tampangnya seperti anak berandal, tetapi kita tidak bisa melihat dari tampangnya saja, siapa tahu itu hatinya baik. Nah, itu contoh satir. Selanjutnya gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada gaya bahasa hiperbola, litotes, paradoks, dan antitesis. Kita ulas bersama-sama. Yang pertama itu ada hiperbola. Hiperbola tentunya ini juga sudah tidak asing ya di telinga kalian, sering muncul di
soal-soal ujian. Hiperbola itu artinya dilebih-lebihkan, melebih-lebihkan. Contohnya, suaranya menggelegar, memekakan seantero dunia. Ini artinya seseorang itu mengatakan sesuatu yang hiperbola, melebih-lebihkan. Sebesar apapun suara seseorang itu tidak akan bisa memekakan seantero dunia. Itu hanya majas untuk memperindah suatu gaya bahasa, suatu kalimat. Selanjutnya yaitu di pertentangan ada litotes. Litotes adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi, dikecilkan dari makna sebenarnya. Ini sifatnya adalah untuk merendahkan hati. Contohnya di sini, mampirlah ke gubuk saya. Gubuk itu kan diidentikan dengan sesuatu tempat tinggal yang biasanya reot, yang biasanya tidak terlalu bagus dan belum menggunakan tembok. Nah, di sini ini untuk memperhalusnya, untuk merendahkan hati seseorang, yaitu mampirlah ke gubuk saya. Jadi agar terkesan tidak sombong. Itu litotes. Selanjutnya ada gaya bahasa paradoks. Paradoks ini adalah gaya bahasa yang kata-katanya mengandung pertentangan dengan fakta yang ada. Langsung saja ke contohnya agar kalian lebih paham, yaitu saya tidak akan bahagia jika mendapat warisan 1 miliar. Coba kalian bayangkan kalian mendapatkan uang 1 miliar, kalian kira-kira bahagia atau tidak? Nah, tentunya sebagian besar pasti akan merasakan kebahagiaan ya jika mendapatkan uang 1 miliar. Tetapi di sini mengatakan bahwa saya tidak akan bahagia jika mendapat warisan 1 miliar. Berarti ini ada pertentangan dengan fakta yang ada. Contoh lain yaitu misalnya kalian ada di sebuah ruangan yang memiliki AC. Seseorang mengatakan panas sekali ruangan ini. Padahal di situ sudah menggunakan AC dan AC-nya itu menyala. Seharusnya seseorang yang berada di dalam AC, yang berada di dalam ruangan ber-AC itu akan merasakan sejuk dan tidak kepanasan. Tapi seseorang itu merasa kepanasan. Berarti ini mengandung gaya bahasa atau majas paradoks, yaitu artinya pertentangan dengan fakta yang ada. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa atau majas antitesis. Antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok yang berlawanan. Contohnya, suka duka kita akan selalu bersama. Jadi, lawan kata. Suka duka kita akan selalu bersama. Contoh yang lain, tua muda. Itu juga termasuk ke dalam gaya bahasa antitesis. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa atau majas penegasan. Penegasan ini dibagi menjadi 6, yaitu ada paralelisme, epifora, erotesis, klimaks, repetisi, dan terakhir ada antiklimaks. Langsung saja, yang pertama itu ada majas atau gaya bahasa paralelisme, yaitu salah satu gaya bahasa yang berusaha mengulang kata atau menduduki fungsi gramatikal sama untuk mencapai suatu kesejajaran. Dalam artian ini bisa masuk atau bisa berupa kalimat majemuk sejajar ya. Contohnya, hidup adalah perjuangan, hidup adalah persaingan, hidup adalah kesia-siaan. Yang diulang di sini untuk mencapai kesejajaran yaitu kata hidup adalah. Di sini sampai diulang 2 kali. Ini termasuk ke dalam paralelisme. Selanjutnya ada gaya bahasa atau majas epifora. Jadi epifora ini yaitu pengulangan kata pada akhir kalimat atau tengah kalimat. Contohnya, aku merindu kasihmu, aku mendamba kasihmu. Kasihmu ini adalah kata yang terdapat pada akhir kalimat. Nah, ini diulang ke dalam kalimat berikutnya. Berarti kalimat ini mengandung majas epifora. Yang selanjutnya yaitu ada majas
erotesis. Erotesis ini adalah semacam pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, di mana hatimu ketika melihat anak-anak kelaparan dan sengsara? Nah, ini adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi sifatnya yaitu untuk menegaskan suatu wacana atau teks. Gaya bahasa yang selanjutnya yaitu ada gaya bahasa klimaks atau majas klimaks, yaitu gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran. Jadi urutan pikiran itu tersusun dari yang paling rendah lalu meningkat menjadi yang paling tinggi. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang dari terendah ke yang tertinggi. Contohnya di sini ada generasi muda harus menyediakan, mencurahkan, dan mengorbankan. Itu adalah suatu urutan yang dari terendah menjadi yang tertinggi, menyediakan atau paling gampang ke hal yang paling sulit. Menyediakan adalah hal yang paling gampang, mencurahkan itu menengah, dan mengorbankan itu adalah hal yang sulit atau hal yang tinggi. Jadi di sini kalimat generasi muda harus menyediakan, mencurahkan, dan mengorbankan jiwa raganya kepada bangsa mengandung majas klimaks atau gaya bahasa klimaks. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa repetisi. Adalah pengulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting yang fungsinya untuk memberi tekanan atau memberi penegasan dalam sebuah konteks. Nah, kita lihat saja contohnya agar lebih jelas. Kita junjung ia sebagai pemimpin, kita junjung ia sebagai panutan. Di sini kata yang dianggap penting yaitu untuk memberi penegasan yaitu kata kita junjung. Berarti ini termasuk ke dalam gaya bahasa repetisi. Yang selanjutnya ada gaya bahasa anti klimaks. Kalau tadi klimaks dari terendah ke tertinggi, sebaliknya kalau anti klimaks berarti dari yang tertinggi ke terendah atau dari yang terpenting ke yang kurang penting. Contohnya di sini ada bukan hanya kepala sekolah dan guru yang mengumpulkan dana untuk korban kerusuhan, para murid pun ikut menyumbang semampu mereka. Di sini kata kepala sekolah dan guru itu merupakan bagian yang di sebuah organisasi sekolah itu merupakan posisi yang atas. Nah, di sini selanjutnya diikuti dengan para murid yaitu di posisinya di bawah para guru dan kepala sekolah dan para guru. Berarti di sini mengandung majas anti klimaks. Nah, demikian penjelasan dari gaya bahasa, macam-macam gaya bahasa atau majas. Semoga kalian paham. Silakan bagi yang belum paham untuk bertanya di kolom komentar di GC maupun Japri Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.